Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX desain. Wah, itu bukan hanya sekedar desain, tapi lebih dari itu. Ini presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah e-commerce bisnis yang diampu oleh Ibu Vika Mulyati, Sarjana Komunikasi, Manajemen Komunikasi. Materi ini saya ambil dari perkuliahan sesi 6, yaitu tentang mengevaluasi tampilan. Materi itu membuat saya yang saya tertarik sehingga saya angkat menjadi materi di ujian akhir semester ini. Berikut terlampir nomor NIM serta identitas saya dari kelas 402. Nah, untuk membuka presentasi ini, saya akan membawa sebuah kasus. Yang pertama adalah UI UX itu lebih dari sekedar tampilan saja. Contoh nyatanya, di aplikasi mobile banking BCA, sekarang itu ada dua jenis aplikasi yang berbeda dan berjalan secara bersamaan. Kenapa hal itu dilakukan? Salah satu alasannya adalah UI UX dari aplikasi yang lama itu sudah diadopsi oleh sekian banyak user, sehingga eh, pihak BCA mempertahankan aplikasi yang lama walaupun sedang ada aplikasi yang baru. Oleh karena itu, UI UX ini bukan hanya sekedar tampilan, loh yang aplikasi yang baru ini lebih modern, aplikasi yang baru ini lebih canggih, banyak fiturnya. Namun, UI UX ini juga menunjukkan keterikatan pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi yang sudah kita susun. Nih, alasan alasan saya memilih topik ini dalam ujian akhir semester. Yang pertama, di zaman sekarang ini semua semua aspek sudah digitalisasi, mulai dari aplikasi, mulai dari postingan. Oleh karena itu, tampilan terkait UI UX ini menjadi hal yang mungkin dulu nggak terlalu kita perhatikan, tapi sekarang itu udah tanpa kita sadari sudah melekat dekat dengan kita. Oleh karena itu, eh, dengan sekian banyaknya aplikasi yang beredar sekarang, pengguna itu semakin selektif, lebih menilai, wah aplikasi yang ini tuh lebih rapi, lebih nyaman digunakan ketimbang aplikasi lainnya. Oleh karena itu, UI UX ini semakin penting dan semakin relevan. Sehingga saya mengangkat ini menjadi topik yang ingin saya bahas dalam ujian akhir semester ini. Sebelum itu kita harus mengerti dulu pengertian dari UI dan UX. UI dan UX ini merupakan dua kubu yang berbeda. UI merupakan sebuah tampilan yang digunakan oleh pengguna, yaitu misalnya layout aplikasi, warna, tombol, pemilihan font, dan lain-lain. Sedangkan user experience merupakan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Apakah aplikasi yang kita buat itu sudah nyaman, apakah membingungkan, apakah mudah digunakan. Nah, kedua kubu ini disatukan menjadi satu, menjadi UI dan UX. Untuk di bawah itu, UI adalah bagian dari UX, tapi user experience lebih besar dari hanya sekedar visual saja. Oleh karena itu, saya ingin membawa sebuah kriteria UI UX yang baik. Yang pertama, UI itu harus konsisten, intuitif, responsif, accessible, dan visual hierarchy. Sebagai contoh, di sini saya membawa aplikasi Traveloka, yang mana di sini sudah terlihat bahasa desainnya itu sudah konsisten. Dari tampilan pertama hingga tampilan ketiga ini, terlihat konsistensi bahasa yang digunakan. Lalu, eh, pengalaman yang diberikan itu juga cukup intuitif, sehingga pengguna merasakan adanya engagement atas tampilan yang ditampilkan. Tapi tak juga lupa untuk memberikan aplikasi ini tetap harus responsif, walaupun UI yang ditampilkan itu terlihat berat. Dan yang paling penting juga accessible. Jangan hanya aplikasi ini tuh desainnya bagus, tapi susah digunakan. Dan yang terakhir adalah visual hierarchy, yaitu penempatan elemen itu tidak saling tumpang tindih, sehingga membuat tampilan itu bersih dan nyaman dipandang oleh mata. Nah, kalau tadi yang bagusnya, sekarang yang jeleknya. Apa sih yang membuat UI UX itu jelek? Yang pertama, mungkin kita sering menemukan sebuah web itu terlalu banyak teksnya, sehingga menyulitkan pengguna itu mengerti apa sih tujuannya ada aplikasi ini. Selain itu juga ada tombol navigasi yang mungkin tertutup di antara teks. Nah, ini sebagai contoh ada di gambar ini, yang kiri itu yang kurang baik, sedangkan yang kanan yang baik. Pada contoh yang kanan terlihat, wah tombol navigasinya itu jelas, ada di bagian atas,
dan di pada bagian bawah berupa hamburger bar ini. Oleh karena itu, dengan mengerti mana yang bagus, mana yang jelek, kita dapat menyusun UI UX yang memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Nah, contoh kasus lagi, sekarang itu sedang ramai dengan namanya website Polystop. Mungkin jika dibandingkan antara versi pemerintah dengan versi swasta, di sini ada versi YouTube-nya. Terlihat UI UX di Polystop ini sedikit membingungkan karena mungkin saya highlight di bagian ini, penyusunan nama polda-polda ini terkesan membingungkan karena visualnya mirip, sedangkan yang dicari adalah judul poldanya ini. Mungkin hanya Papua saja atau mungkin hanya Aceh saja. Nah, ini jadi bahan diskusi menarik. Kira-kira mana tampilan yang UI UX-nya memberikan pengalaman yang paling baik kepada penggunanya. Untuk jurnalnya yang ingin saya bahas adalah jurnal yang ditulis oleh Real Ananda Christie dan kawan-kawan yang membahas tentang user experience aplikasi Text ID menggunakan Heart Framework. Heart Framework ini merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman pengguna ketika menggunakan sebuah aplikasi. Heart Framework ini merupakan sebuah singkatan, sebuah akronim dari happiness, engagement, adoption, retention, dan task success. Secara sederhana, jurnal ini itu memberikan survei kepada sekian jumlah responden yang memberikan penilaian atas user experience yang diberikan oleh aplikasi ini, dan menilainya mulai dari tadi ada 5 kriteria dari hard experience. Dari penelitian ini kita mengerti bahwa dari kelima kriteria ada 3 kriteria yang sangat tinggi, yaitu happiness, kemudian adoption, dan task success. Namun ada 2 kriteria yang masih mendapat nilai cukup tinggi, yaitu engagement dan retention. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini, aplikasi Text ID itu sudah memberikan user experience yang baik. Namun terdapat ruang untuk improvisasi, terutama pada bagian engagement serta retention, yang mana engagement adalah kemampuan aplikasi untuk membuat pengguna itu merasa nyaman, dan retention bagaimana aplikasi ini itu membuat pengguna dapat kembali lagi kepada aplikasi itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas lebih kurangnya saya menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.